kita akan menyelami kisah Zhang Fei, jenderal pemberani dari Shuhan, yang dikenal karena kehebatannya di medan perang. Dari pembebasan Yanyan hingga pengkhianatan yang merenggut nyawanya, setiap momen penuh dengan aksi dan emosi. Saksikan sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang kisah 3 kerajaan. Siapa yang nggak tahu Zhang Fei? Salah satu jenderal paling legendaris dari Shuhan, Tiongkok kuno. Gimana ceritanya seorang pria biasa bisa jadi simbol keberanian? Nah, cerita ini pasti bikin kamu nggak mau berhenti nonton. Yuk, mulai. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa Zhang Fei bukan cuma jenderal biasa. Dia punya nama kehormatan Yide dan berasal dari Kabupaten Zhuo. Sejak muda, Zhang Fei udah dikenal sebagai petarung ulung. Nggak heran kalau dia bergabung dengan pasukan sukarelawan yang dibentuk Liu Bei saat pemberontakan Serban Kuning pecah pada tahun 184 Masehi. Bayangin, dalam masa penuh kekacauan itu, Zhang Fei dan Guan Yu, yang dianggap sebagai kakaknya karena lebih tua beberapa tahun, selalu berada di samping Liu Bei. Mereka bertiga tidur di ranjang yang sama dan menghadapi berbagai pertempuran bersama. Salah satu momen epik mereka adalah saat menghadapi pasukan Lu Bu yang terkenal kuat. Bisa kebayangkan gimana serunya? Zhang Fei memang sering terlibat dalam konflik besar. Misalnya, ketika Liu Bei diangkat jadi gubernur Yuzhou, Zhang Fei dipercaya untuk menjaga Xiapi. Nah, ini momen yang bikin Zhang Fei dikenal sebagai satu lawan 10.000 orang. Kenapa? Karena dia berhasil menghadapi musuh-musuhnya dengan keberanian yang luar biasa, meskipun terkadang situasinya nggak berpihak padanya. Nggak semua pertarungan berjalan mulus. Zhang Fei pernah mengalami kekalahan besar saat bertempur melawan Lu Bu karena konflik dengan Cao Bao. Meskipun begitu, semangat juangnya nggak pernah pudar. Ketika surat rahasia Liu Bei bocor, Zhang Fei tetap setia mengikuti Liu Bei dan menyingkirkan Gubernur Shuzhou, Chezhou. Salah satu momen paling dramatis dalam hidup Zhang Fei adalah ketika Liu Bei dikalahkan di Changbanpo. Bayangin, dengan hanya 20 pasukan kavaleri, Zhang Fei berdiri di jembatan Dangyang dan berteriak keras. Suaranya yang menggelegar membuat pasukan Cao takut mendekat, sehingga Liu Bei bisa melarikan diri dari bahaya. Ngeri banget kan? Setelah Liu Bei memasuki Shu, Zhang Fei tetap berperan penting. Bersama Zhuge Liang dan Zhao Yun, mereka berbaris ke Sichuan Barat dan membagi kabupaten-kabupaten. Ketika mereka tiba di Jiangzhou, Zhang Fei berhasil membebaskan Yanyan, gubernur Ba Prefecture di bawah Liu Zhang. Dalam pertempuran Baxi, mereka mengalahkan Zhang He, seorang jenderal terkenal dari Wei. Zhang Fei adalah sosok yang setia pada Liu Bei dan sahabatnya, Guan Yu. Hubungan mereka yang erat bikin mereka jadi simbol persahabatan sejati. Di pagi hari setelah fajar, prajurit Danyang membuka gerbang kota. Lu Bu, si jenderal tangguh, sudah siap menunggu di gerbang dan langsung memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan Zhang Fei. Dan parahnya lagi, Lu Bu menangkap istri dan anak-anak Liu Bei serta keluarga para jenderal dan perwira Liu Bei. Kebayangkan betapa paniknya mereka. Liu Bei yang mendengar kabar buruk ini langsung bergerak cepat memimpin pasukannya kembali ke Xiapi. Tapi sial, mereka kembali dikalahkan oleh pasukan Lu Bu. Gak menyerah begitu saja, Liu Bei dan Zhang Fei berusaha mengumpulkan tentara yang tercerai-berai dan berbaris ke timur menuju Guangling. Di sana, mereka bertemu dengan pasukan Yuan Shu dan sayangnya kalah lagi. Situasi semakin pelik. Liu Bei dan Zhang Fei akhirnya terpaksa harus sementara bergantung pada Lu Bu dan menempatkan pasukan mereka di Xiaopei. Untungnya, Lu Bu menunjukkan sikap kemurahan hati dengan mengembalikan istri dan anak-anak Liu Bei. Liu Bei pun membangun kembali kekuatannya di Xiaopei dan nggak lama kemudian berhasil mengumpulkan lebih dari 10.000 orang. Wow, bukan main! Nodar tahun ketiga Jian'an, 198 Masehi, ada insiden yang cukup kocak.
emas yang digunakan oleh pasukan Lubu untuk membeli kuda ternyata dicuri oleh anak buah Liu Bei. Tentu saja Lubu nggak tinggal diam, dia langsung mengirim Gao Shun dan pasukannya untuk menyerang Liu Bei. Pertarungan seru pun tak terelakkan, Syahudun dari pasukan Liu Bei diperintahkan untuk menyelamatkannya, tapi sayangnya mereka juga dikalahkan oleh Gao Shun. Liu Bei kehilangan pijakannya dan akhirnya bergabung dengan Zhang Fei untuk bersekutu dengan Cao Cao. Pada akhirnya, setelah Lubu kalah, Zhang Fei diangkat menjadi jenderal pasukan pusat. Kebangkitan yang luar biasa, bukan? Tahun kelima Jianan, 200 Masehi, nggak kalah dramatis. Surat rahasia Liu Bei bocor, memaksa dia, Guan Yu, dan Zhang Fei melarikan diri. Mereka menyingkirkan Gubernur Shuzhou, Chezhou, dan Guan Yu ditugaskan menjaga Xiapi sementara Liu Bei dan Zhang Fei berada di Xiaopei. Saat Cao Cao mengirim pasukan menyerang, Zhang Fei dan Guan Yu berhasil memukul mundur mereka. Tapi nggak lama kemudian Cao Cao memimpin serangan langsung dan Liu Bei kembali kalah. Guan Yu ditangkap dan Liu Bei serta Zhang Fei terpaksa melarikan diri ke Yuanshao. Drama banget ya. Di tahun ke-6 Jianan, 201 Masehi, Zhang Fei dan Liu Bei bergabung dengan Liu Pi, Gongdu, dan pasukan lainnya di Runan. Misi mereka mengganggu garis belakang Cao Cao. Taktik ini berhasil memicu respon dari orang-orang di selatan Shudu. Cao Cao mengirim Cai Yang untuk menyerang, tapi dia berhasil dikalahkan oleh Liu Bei. Namun, Liu Bei kemudian kalah oleh Cao Ren dan harus melarikan diri ke Jingzhou Liu Biao, di mana Zhang Fei ditempatkan di Xinye. Strategi dan manuver mereka emang nggak pernah ada habisnya. Tahun ke-13 Jianan, 208 Masehi, adalah puncak dari drama ini. Saat Cao Cao memimpin pasukannya ke selatan, Liu Biao meninggal karena sakit dan Liu Chong menyerah. Liu Bei melarikan diri ke selatan diikuti oleh ratusan ribu warga sipil. Cao Cao memimpin 5.000 pasukan kavaleri elit untuk mengejar mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya mengejar Liu Bei di Changban di Dangyang. Pasukan Liu Bei terdesak, tapi dia tetap melarikan diri dengan Zhuge Liang, Zhang Fei, Zhao Yun, dan puluhan penunggang lainnya. Dalam kekacauan, Zhao Yun menghilang, dan Liu Bei meminta Zhang Fei untuk menutup bagian belakang. Dengan hanya 20 penunggang, Zhang Fei berdiri gagah di jembatan Dangyang. Pasukan Cao terintimidasi oleh keberanian Zhang Fei dan tak ada yang berani maju. Pasukan Liu Bei akhirnya bisa melarikan diri dengan aman. Pahlawan sejati! Setelah pertempuran Red Cliff, Liu Bei mengirim Zhang Fei untuk membantu Zhou Yu menyerang Nanjun. Setelah pengepungan selama setahun, Cao Ren, Gubernur Nanjun, akhirnya melarikan diri. Setelah Liu Bei menduduki Jingzhou, Zhang Fei diangkat sebagai Gubernur Yidu dan Jenderal Penakluk Musuh. Dia juga diberi gelar Marquis Xinting dan kemudian dipindahkan ke Nanjun. Liu Bei diundang oleh Liu Zhang pada tahun ke-16 Jianan, 211 Masehi, ke Sichuan untuk membantu melawan Zhang Lu. Di saat yang sama, Zhang Fei, Guan Yu, Zhao Yun, dan Zhuge Liang tetap bertahan di Jingzhou. Nah, ketika Wu tahu Liu Bei pergi ke Sichuan, mereka mengirim kapal besar untuk membawa Lady Sun kembali ke Wu. Lady Sun pun mengambil kesempatan untuk membawa Liu Chan bersamanya. Tapi nggak semudah itu. Zhang Fei dan Zhao Yun langsung bertindak dan berhasil mencegat Lady Sun, mengambil kembali Liu Chan, dan membiarkan Lady Sun kembali ke Wu. Heroik banget. Lanjut ke tahun ke-19 Jianan, 214 Masehi, Liu Bei mulai berselisih dengan Liu Zhang. Penasihat militer Liu Bei, Pang Tong, ditembak dan wafat di tahun yang sama. Zhang Fei, Zhuge Liang, dan Zhao Yun memimpin pasukan Jingzhou ke Sichuan untuk memberikan bantuan. Saat mereka tiba di Jiangzhou, Komandan Garnisun Jiangzhou, Yan Yan, menolak untuk menyerah. Tapi Zhang Fei nggak tinggal diam. Dia langsung menyerbu dan menduduki Jiangzhou, menangkap Yan Yan hidup-hidup.
Momen yang paling epik adalah ketika Zhang Fei berteriak kepada Yan Yan, "Pasukan telah tiba, mengapa kamu tidak menyerah dan berani melawan aku?" Jawaban Yan Yan justru lebih epik lagi. "Kamu telah menyerang wilayah kami tanpa alasan. Di sini hanya ada jenderal yang dipenggal, tidak ada jenderal yang menyerah." Zhang Fei yang marah memerintahkan agar Yan Yan dipenggal, tapi Yan Yan tetap tenang dan berkata, "Penggal saya jika kamu mau. Mengapa kamu begitu marah?" Keberanian Yan Yan membuat Zhang Fei tergerak dan akhirnya membebaskannya serta memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Mantap! Setelah menaklukkan Jiangzhou, Zhang Fei dan pasukannya menyapu Sichuan Barat. Zhao Yun menenangkan Jiangyang dan daerah lainnya, sementara Zhang Fei menenangkan Kabupaten Ba dan Baxi. Pada bulan Mei, pasukan Zhang Fei tiba di Chengdu dan bergabung dengan Liu Bei yang menyerah. Setelah Liu Bei menaklukkan Yizhou, dia memberikan Zhang Fei hadiah besar dan mengangkatnya sebagai gubernur Baxi. Hebat banget, bukan? Selanjutnya, pada tahun ke-20 Jian'an 215 Masehi, Cao Cao memasuki Hanzhong. Zhang He memimpin 5.000 infanteri untuk membuka jalan dan pasukan Cao Cao berbaris ke Yangping. Zhang Lu menyerah pada bulan November tahun yang sama. Namun, Cao Cao harus kembali karena pemberontakan di belakang. Jadi dia meninggalkan Xia Yuan untuk menjaga Hanzhong dan memerintahkan Zhang He untuk menyerang Baxi. Pertarungan Zhang Fei melawan Zhang He berlangsung lebih dari 50 hari. Zhang Fei memimpin lebih dari 10.000 tentara elit untuk menyerang Zhang He dari jalan pegunungan yang sempit. Pasukan Zhang He tidak bisa mendapatkan bantuan dan akhirnya dikalahkan oleh Zhang Fei. Zhang He bahkan harus meninggalkan kudanya dan mendaki gunung untuk melarikan diri. Kabupaten Baxi aman sejak saat itu. Akhir hidup Zhang Fei juga nggak kalah dramatis. Pada tahun pertama Zhang Wu, 221 Masehi, Liu Bei mengangkat dirinya sebagai kaisar dan memberi gelar tinggi kepada Zhang Fei. Liu Bei memerintahkan Zhang Fei untuk memimpin pasukannya dari Langzhong dan bergabung dengannya di Jiangzhou untuk membalas dendam atas wafatnya Guan Yu. Tapi ada masalah besar. Zhang Fei dikenal hanya menghormati orang-orang terhormat dan sering mencambuk prajuritnya. Liu Bei sudah sering memperingatkan Zhang Fei bahwa ini adalah jalan menuju bencana. Seperti yang diduga, sebelum berangkat perang, Zhang Fei diserang oleh jenderalnya sendiri, Zhang Da dan Fan Qiang. Kedua pria ini membawa kepala Zhang Fei ke Sun Quan. Komandan Camp Militer Zhang Fei melaporkan insiden tersebut kepada Liu Bei. Ketika Liu Bei mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Zhang Fei sudah tiada. Gimana teman-teman? Seru banget kan? Begitulah akhir tragis dari kehidupan Zhang Fei. Meskipun begitu, keberanian dan dedikasinya tetap dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Tiongkok kuno. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan kisah seru lainnya dari kisah 3 kerajaan. Sampai jumpa di video berikutnya.